Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Samas 15 Maret 2021. Mari kita mengawali renungan kita dengan menaikkan sebuah pujian. Ku beroleh berkat yang tak kujumlanya, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat lemah, ada damai sejahtera bangga. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Harta yang terbesar di bejana fana ku miliki di dunia. Pada hari mulia aku dibawanya, masuk surga kekal sertanya. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janji-Nya kepadaku. Mari Bapak Ibu dan Saudara terkasih, kita mengambil saat teduh, kita sama-sama berdoa. Tuhan yang kami kenal dalam diri Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat anugerah Tuhan dalam tubuh yang sehat, nafas kehidupan yang kami miliki, dan kehadiran keluarga juga sesama yang melengkapi kehidupan kami. Sebuah anugerah untuk kami jika saat ini kami masih memiliki waktu untuk membaca dan merenungkan sabda-Mu. Biarlah waktu yang berharga ini kami pergunakan dan nikmati untuk semakin akrab dengan-Mu dan mengenali panggilan kami sebagai umat-Mu. Bantu kami untuk memahami sapaan-Mu, juga isi hati-Mu, sehingga makin bijak kami dalam melangkah di kehidupan ini. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami mohonkan doa ini. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari surat Ibrani, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama sampai ke-6. Ibrani 3, ayatnya yang pertama sampai ke-6. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati
daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya tetap teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Demikianlah pembacaan kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, baru ini saya baru belajar satu kosakata baru yang akrab di kalangan milenial, yakni ghosting. Istilah ghosting viral di media sosial dan bahkan kata ghosting merupakan satu kata yang menjadi trending topik yang dicari orang selama tahun 2020 silam. Kata ghosting sebenarnya dipakai untuk menjelaskan sebuah praktik perilaku menjauh atau tiba-tiba menghilang dari kehidupan seseorang tanpa mengirimkan kabar. Biasanya ghosting dilakukan terhadap teman atau pasangan untuk mengakhiri suatu hubungan. Sayangnya perilaku ghosting membawa dampak serius terhadap korban karena korban merasa tertolak dan membuat turunnya rasa percaya diri dari korban. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bersyukur karena kita tidak perlu merasa tertolak atau terkatung-katung oleh janji dari Tuhan. Tidak seperti manusia yang dengan mudahnya mengakhiri hubungan atau relasinya, bahkan dengan cara kejam yang tidak mempertimbangkan perasaan orang lain. Maka kita dapati Tuhan sebagai pribadi yang berbeda. Dalam narasi kesaksian penulis Ibrani, dengan berani penulis menyandingkan Yesus dengan tokoh idola yang dielulukan oleh masyarakat Yahudi kala itu. Bahkan penulis berani mengatakan bahwa Yesus melebihi Musa, abdi Allah itu. Dua gelar disematkan penulis untuk melegitimasi posisi Yesus yang memang lebih tinggi dari Musa. Jika Musa hanyalah seorang abdi Allah, seorang pelayan Allah, Yesus diberi gelar rasul dan imam besar. Bapak, Ibu, dalam masyarakat kala itu jabatan rasul diberikan kepada orang utusan atau pewarta pesan Allah. Mereka orang-orang pilihan yang dipercaya Allah untuk menyampaikan pesannya kepada manusia. Tentu tidak sembarang orang dapat mengklaim diri sebagai seorang rasul tanpa sebuah bukti yang menunjukkan bahwa dirinya memang benar utusan Allah dan membawa otoritas dari Allah sendiri. Sedangkan imam besar dipercayakan kepada orang yang dianggap suci atau kudus. Oleh karenanya, imam besar dipercaya mewakili umat untuk berjumpa langsung dengan Allah di dalam sebuah ibadah dalam ruang Maha Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, menariknya penulis surat Ibrani tidak sekedar memberi pengakuan bahwa Yesus adalah rasul dan imam besar kita. Namun ia juga menambahkan klausa yang menarik, yang setia kepada Dia yang menetapkannya. Bapak, Ibu, itu artinya bahwa Yesus bukan sekedar mengemban tanggung jawab berat, melainkan Ia juga berkomitmen setia untuk memikul tanggung jawab tersebut. Jadi Bapak, Ibu, kita bisa merasa tenang sebab Yesus tidak akan ghosting, menghilang atau meninggalkan kita sendirian tanpa sebuah penjelasan apapun di tengah kehidupan kita. Seperti janji setianya, Ia akan menjadi perantara kita untuk membawa pendamaian dengan Allah. Hanya satu tugas kita, seperti yang disampaikan oleh penulis Ibrani
di bagian akhir bacaan kita hari ini. Tetap percaya dan teguh serta berpengharapan kepadanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau hari ini Engkau sendiri kembali meneguhkan iman percaya kami kepadamu, bahwa Tuhan senantiasa setia mengerjakan hal-hal baik di dalam kehidupan kami. Namun sebaliknya, kami belum bisa berkomitmen setia untuk tetap hidup dalam pengharapan dan cinta Tuhan. Kami kerap mengarahkan pandangan kami kepada kuasa, materi, orang lain yang kami anggap mampu menyediakan damai sejahtera dan mampu membantu kami menyelesaikan segala persoalan yang kami hadapi di tengah dunia ini. Ampuni kami jika kami mendua hati, dan biarlah melalui kesempatan ini kami terus diingatkan dan mengintrospeksi diri kami dari segala kelaliman yang kami kerjakan. Tolonglah kami, manusia yang berdosa ini Tuhan, dan ampunilah kami, sehingga kami tetap layak di hadapan-Mu. Amin. Demikianlah perenungan hari ini, kiranya keluarga damai diberkati melalui perenungan Sabda Tuhan. Keluarga damai dapat melanjutkan berdoa bersama keluarga untuk mendoakan pokok-pokok doa syafaat yang sudah dibagikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.